Oke, kita akan mempelajari materi tentang manajerial sosiokultural. Untuk kompetensi manajerial, ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi boleh dikatakan untuk kompetensi manajerial itu bagaimana kita beradaptasi dalam sebuah organisasi. Misalnya kita dihadapkan pada posisi harus melakukan apa ketika terjadi sesuatu di dalam organisasi. Sementara itu, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Nah, kalau untuk sosiokultural, ini ya bagaimana kita hidup dalam bermasyarakat ya. Kira-kira untuk yang bagian pengantar ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan yang sudah hadir dalam Google Meet ini, kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada pertanyaan jangan ragu, silakan aja bertanya langsung. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang terkait dengan PPPK manajerial sosiokultural. Kita coba diskusi bersama ya. Pertanyaan pertama, cara-cara yang akan ditempuh untuk merealisasikan tujuan dari sebuah perencanaan dijalankan termasuk jenjang perencanaan menengah karena bersifat A. Teknis, B. Administratif, C. Operasional, D. Strategis, E. Konseptual. Silakan rekan-rekan semua memberikan tanggapan melalui Google Meet. Oke, sudah ada yang menjawab A ya, bagian bersifat teknis. Kita coba lihat pembahasannya. Jadi jawaban yang benar itu adalah B ya. Dia administratif. Di bawah ada penjelasannya.
Perencanaan tingkat menengah umumnya lebih terkait dengan aspek administratif, seperti mengatur sumber daya manusia, mengkoordinasikan proses-proses internal organisasi, dan mengelola anggaran. Ini berbeda dengan perencanaan strategis yang lebih berkaitan dengan visi jangka panjang dan arah keseluruhan organisasi. Jadi jenjang perencanaan menengah lebih sering berkaitan dengan aspek administratif. Rekan kita Salim Budi menjawab B ya, berarti benar ya, administratif. Kira-kira untuk pertanyaan pertama ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi moderator dalam acara ulang tahun di kantor saya. Respon saya adalah A. Menerima berharap jabatan saya cepat dinaikkan. B. Menerima asalkan ada tambahan bonus yang diberikan. C. Menolak karena saya takut malu kalau berbicara depan umum. D. Menerima dengan pasrah. Menolak karena ini bukan tugas saya. Silakan rekan-rekan berikan tanggapan di kolom chat. Oke, rekan kita Mangapul Sitompul memberikan tanggapan A. Untuk yang rekan-rekan lain gimana? Rekan kita Haider Sitompul menjawab D. Menerima dengan pasrah. Rekan kita Suhaibatul Aslamia menjawab E. Menolak karena ini bukan tugas saya. Bervariatif sekali ya tanggapan dari rekan-rekan kita semua. Nah, rekan kita Agus Sitompul juga menjawab A. Menerima berharap jabatan saya cepat dinaikkan. Jawaban yang benar adalah D. Kita lihat ya. Kalau kita menjawab A, itu berarti ada sesuatu yang kita inginkan. Sama halnya dengan B. Kalau kita menjawab C, itu jelas pasti salah. Jawab E juga itu pasti salah, karena kita menolak. Kalau dalam manajerial, kita tidak boleh menolak. Sebaiknya kita menerima. Nah, kalau kita lihat dari opsi jawaban berarti C dan E itu sudah langsung terfilter. Jadi antara A, B, dan D. Kalau A dan B itu mengharapkan ada sesuatu sebagai imbal hasil. Padahal ini kan hanya sebagai acara ulang tahun gitu kan. Kita dimintai tolong menjadi moderator. Rasanya kurang baik itu kalau kita memilih A sama B. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, menerima dengan pasrah. Nah, penjelasannya ada di bawah. Ini menunjukkan sikap yang terbuka dan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh pimpinan.
Meskipun mungkin ada kecemasan atau ketidaknyamanan dalam menjadi moderator acara, menerima tugas tersebut dengan sikap pasrah menunjukkan kesediaan untuk melaksanakan tugas yang diberikan tanpa syarat atau keinginan tambahan yang terkait dengan kenaikan jabatan atau bonus. Ini mencerminkan profesionalisme dan kesediaan untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi ingat kalau kita tes bagian manajerial, kita harus selalu mengutamakan organisasi. Ada yang mau didiskusikan terkait pertanyaan nomor 2 ini? Jika tidak, kita lanjut pertanyaan ketiga. Dalam pembelajaran di kelas Anda, terdapat dua siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Silakan diberikan tanggapan di kolom komentar. Ada yang memberikan tanggapan A, ada yang C, ada yang D. Bervariatif juga ya tanggapannya. Rekan yang lain gimana tanggapannya? Oh, direvisi menjadi E. Yang agak jarang aktif boleh dong diberikan tanggapannya juga, biar kita bisa tahu ya kemampuannya sampai di mana. Jadi kita akan bisa belajar lebih baik. Ada juga ya C. Oke, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah C. Jadi kita melakukan pembimbingan langsung di tempat duduk mereka. Kalau kita membagi kelompok diskusi, kadang kelompoknya kurang adil. Karena mereka kan yang berkebutuhan khusus. Kalau kita bikin E, rasanya agak kurang enak aja. Kalau kita sebagai guru melakukan hal yang itu. Kalau yang D, itu agak kurang ya. Itu kurang cocok. Jadi yang memang pilihan yang paling tepat adalah C. Penjelasannya, pilihan ini mengakui kebutuhan khusus dari kedua siswa tersebut dan memberikan dukungan langsung dengan cara yang lebih personal. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka memungkinkan guru untuk memberikan bantuan dan bimbingan yang lebih intensif sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Hal ini juga membantu menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap siswa mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kita lihat contoh soal berikutnya. Guru menguasai bidang keilmuan lain
yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Silakan diberikan tanggapannya. Lihat ada yang menjawab A, ada yang menjawab D. Jadi mana tahu ada dari rekan-rekan kita yang ambil PPPK-nya formasi untuk menjadi guru. Perlu diketahui kompetensi guru itu perlu apa saja. Jadi ada pedagogik, ada profesional, ada kepribadian, ada sosial. Ada yang jawab A, ada yang D, ada yang B. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kompetensi profesional mencakup pemahaman dan penguasaan atas bidang keilmuan yang relevan, serta kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan tersebut ke dalam proses pembelajaran. Jadi profesional jawabannya ya. Contoh soal berikutnya, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Silakan diberikan tanggapan. Sahih itu pengertiannya adalah sah, benar, atau sempurna, atau sesuai dengan hukum. Jadi kalau kita dalam tes yang seperti ini akan sering ditemui istilah-istilah yang asing ya. Sebenarnya bukan istilah asing gitu ya. Istilahnya masih bahasa Indonesia, cuman agak jarang terdengar sama kita kadang. Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Rekan yang lain, jadi jawabannya adalah B. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru seharusnya mencakup berbagai aspek kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dan ini mencerminkan prinsip penilaian yang menyeluruh.
Penilaian yang menyeluruh memastikan bahwa berbagai aspek kemampuan siswa dievaluasi secara adil dan komprehensif. Kita lihat contoh soal berikutnya. Memastikan kualitas standar dan keberlanjutan hasil kerja organisasi yang memberi kontribusi pada pencapaian target prioritas nasional, termasuk indikator kompetensi manajerial bidang apa dan level berapa. A. Pelayanan publik level 5, B. Pelayanan publik level 3, C. Orientasi pada hasil level 5, D. Orientasi pada hasil level 3, E. Kerjasama level 4. Silakan diberikan tanggapannya. Rekan kita Haider Sitompul menjawab E. Rekan-rekan yang lain bagaimana tanggapannya? Ada juga yang menjawab C, orientasi pada hasil level 5. Mayoritas menjawab C ya. Ya, jadi jawabannya adalah C. Indikator kompetensi manajerial ini menekankan pentingnya memastikan kualitas sesuai standar dan keberlanjutan hasil kerja organisasi yang merupakan aspek penting dalam mencapai target prioritas nasional. Orientasi pada hasil menunjukkan fokus pada pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan. Jadi kan kita ceritanya memastikan kualitas sesuai standar. Kalau kita bicara kualitas berarti itu ada produk. Dan produknya berarti hasil dari sesuatu. Makanya jawabannya ke arah orientasi pada hasil. Bisa pada pilihan C, bisa pada pilihan D. Nah, untuk tahu levelnya berapa, karena di sana cerita tentang target prioritas nasional, artinya kalau nasional kan sudah menyeluruh, maka pasti jawabannya ambil yang tinggi. Meskipun kita tidak tahu ya angkanya yang mana. Nah, jadi orientasi pada hasil menunjukkan fokus pada pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan. Angka 5 mengacu pada level yang lebih tinggi atau lebih mendalam dari kompetensi manajerial tersebut. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan Anda lakukan jika Anda diminta melaksanakan tugas kerja dengan sistem kerja yang berbeda dari biasanya oleh atasan yang lebih muda dan dianggap kurang berpengalaman? A. Mengajak rekan lainnya untuk mendesak pimpinan agar menggantikannya dengan atasan yang lain. B. Tetap berpikir positif dan menjalankan perintahnya selama hal tersebut baik dan sesuai prosedur. C. Berusaha menjalankan perintahnya dengan baik meskipun setengah hati. D. Saya merasa tidak perlu terlalu menghormatinya.
E. Bersikap santai dan bekerja sesuai dengan cara kerja yang saya sukai karena hasil adalah yang utama. Silakan diberikan tanggapannya. Rekan kita Agus menjawab B, tetap berpikir positif dan menjalankan perintahnya selama hal tersebut baik sesuai prosedur. Ya, rekan yang lain juga menjawab B, mayoritas B ya. Kalau kita misalnya memilih jawaban A, itu mendesak pimpinan agar mengganti atasan lain, itu tidak boleh ya. Kalau D, saya merasa tidak perlu terlalu menghormatinya, itu jelas salah. Jadi yang jawaban-jawaban yang mengarah ke yang negatif, itu langsung aja kita filter. Jadi jawabannya memang B. Pilihan ini menunjukkan sikap profesionalisme dan keterbukaan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan kerja. Meskipun atasan lebih muda dan dianggap kurang berpengalaman, tetapi jika perintah yang diberikan baik dan sesuai prosedur, yang terbaik adalah menjalankannya dengan positif dan penuh dedikasi. Ini membantu membangun hubungan kerja yang baik dan menunjukkan sikap yang matang serta keterbukaan untuk belajar dari siapapun, terlepas dari usia atau pengalaman mereka. Kalau kita analisa tadi A sama D arahnya negatif ya. Jadi pasti bukan itu. Kalau E bersikap santai dan bekerja sesuai dengan cara yang saya sukai, karena hasil yang utama, ya sebenarnya nggak salah juga kalau dikatakan seperti itu. Hasil memang yang utama. Tetapi kita di sini ditegaskan, kita harus bekerja dengan sistem kerja yang sudah ditetapkan oleh atasan yang baru ini. Kalau C menjalankan perintahnya, ya betul menjalankan perintah. Tapi jangan setengah hati mengerjakannya. Karena kalau dikerjakan setengah hati, terkadang hasilnya kurang bisa maksimal. Kira-kira udah dapat ya pola-pola untuk menjawab pertanyaan ini semua. Berikutnya, dalam sebuah rapat kerja, atasan Anda membeberkan beberapa masalah keuangan yang sedang terjadi yang jika tidak segera diselesaikan dapat berdampak pada pemutusan kerja. Saran Anda mengenai kondisi tersebut. A. Memastikan bahwa kepala bagian keuangan akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. B. Membeberkan semua masalah pada seluruh karyawan agar dapat lebih siap jika pemutusan kerja terjadi. C. Menjaga kerahasiaan permasalahan dan bersama-sama atasan berusaha mencari solusi terbaik yang menguntungkan perusahaan. D. Mendesak pimpinan melakukan investigasi internal untuk mencari orang yang bertanggung jawab atas hal tersebut. E. Tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena hal tersebut mungkin saja tidak akan terjadi. Silakan diberikan tanggapannya.
Silakan tanggapannya mayoritas menjawab C ya. Kalau kita lihat, ya jadi betul ya jawabannya adalah C. Menjaga kerahasiaan tentang masalah keuangan yang sensitif adalah penting untuk mencegah kepanikan dan ketidakpastian di antara karyawan. Meskipun kolaborasi dengan atasan dan tim untuk mencari solusi, yang terbaik adalah langkah yang lebih produktif dan bertanggung jawab. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menemukan solusi yang meminimalkan dampak negatif pada karyawan dan memastikan keberlanjutan operasional perusahaan. Kita lihat dulu ya pola jawabannya. Kalau A itu namanya melempar tanggung jawab, itu pasti bukan jawaban yang tepat. Kalau B membeberkan semua masalah, itu jelas jawabannya negatif ya. Kalau D mendesak pimpinan melakukan investigasi, itu jelas tidak boleh, karena kita nggak boleh mendesak pimpinan. Kalau E tidak terlalu memikirkan hal tersebut, itu juga nggak boleh. Jadi memang paling bagus adalah C ya, sikapnya positif, menjaga kerahasiaan. Pertanyaan berikutnya, karena kurangnya komunikasi, Anda dan rekan Anda mengalami kesalahpahaman sehingga kemungkinan menghambat tugas kerja yang diberikan. Sikap Anda adalah A. Tetap mengerjakan bagian tugas saya sesuai dengan baik dan baru membicarakannya setelah tugas kerja selesai. B. Mencoba membicarakannya dengan rekan kerja lain yang lebih senior untuk mendapatkan solusi. C. Tidak mengambil pusing karena masalah tersebut. Yang paling utama adalah mengerjakan tugas kerja tepat waktu. D. Berusaha mencari tahu permasalahan yang sebenarnya dan menyelesaikan agar tugas kerja berjalan lancar. E. Tetap tenang dan yakin dapat mengatasi permasalahan tersebut tanpa mengganggu tugas kerja. Silakan diberikan tanggapannya. Rekan kita Agus menjawab A. Rekan lain bisa memberikan tanggapan juga. Jadi jawabannya
D. Ada apa nih? Sungai Batu Aslamia, kenapa tuh ya? Saya membagikan link ke file jam dalam rapat. Oke, jawabannya itu D ya. Kita mengatasi kesalahpahaman dengan berkomunikasi langsung dan mencari tahu akar permasalahan adalah langkah yang sangat penting dalam menghindari hambatan dalam tugas kerja. Dengan mencari tahu permasalahan yang sebenarnya, Anda dapat bekerja sama dengan rekan kerja untuk menemukan solusi yang tepat dan menjaga kelancaran tugas kerja. Nah, ini sudah masuk ke bagian sosiokultural. Secara umum, perubahan kebudayaan merupakan perubahan dalam sistem yang menyangkut ide dalam kehidupan masyarakat. Perubahan kebudayaan juga dapat dikatakan sebagai terjadinya kondisi ketidaksesuaian antar unsur-unsur budaya yang ada dan akhirnya menciptakan keadaan yang tidak serasi bagi kehidupan. Berikut adalah beberapa kecenderungan perubahan kebudayaan dalam masyarakat, kecuali A. Setiap kebudayaan cenderung untuk bertahan. B. Kehidupan dalam masyarakat itu selalu terbuka untuk melakukan perubahan dan perbaikan. C. Setiap kebudayaan juga mempunyai kecenderungan untuk berubah karena kenyataan yang dihadapi manusia bukan merupakan keteraturan yang kuat. D. Pada perubahan sosial, yang berubah adalah struktur dan hubungan sosialnya. Sedangkan pada perubahan kebudayaan yang berubah adalah kebudayaannya. E. Kebudayaan yang kurang maju akan punah. Silakan diberikan tanggapan melalui kolom komentar. Kita lihat ini pertanyaannya pakai kata kecuali di bagian akhir. Berarti kita sebenarnya lebih gampang untuk memfilternya. Silakan diberikan tanggapannya di kolom komentar. Di jawabannya E. Pernyataan tersebut tidak selalu benar dalam konteks perubahan kebudayaan. Kebudayaan tidak selalu berubah secara linear dari kurang maju menjadi lebih maju. Dan punahnya kebudayaan dan punahnya kebudayaan tertentu tidak selalu terkait dengan tingkat kemajuannya. Dan yang berikutnya, perhatikan hal-hal berikut ini. Satu, keadaan geografis berupa kepulauan. Dua, 75% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Tiga, faktor utama kehidupan masyarakat adalah produksi primer, iklim yang berbeda-beda, dan struktur tanah yang tidak sama antar daerah di Kepulauan Nusantara. Dari hal di atas,
Yang menjadi faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia adalah, silakan dipilih yang mana pasangan yang cocok. Oke, ada yang menjawab A, ada yang menjawab C. Jadi C ya jawabannya. Kemajemukan berarti varietasnya tinggi ya, boleh dikatakan seperti itu. Kenapa C? Karena geografis kita berupa kepulauan, jadi setiap pulau punya karakteristiknya sendiri, jadi semakin lebih majemuk. Kalau 75% penduduk pekerja sektor pertanian itu enggak ya. Ya, kalau 75% kan banyak. Gimana mau dibilang majemuk? Majemuk kan berarti harus banyak bidang yang gitu kan. Kemudian, kalau yang nomor tiga, kehidupan masyarakat adalah produksi primer, itu memang banyak seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan majemuk. Makanya yang cocok satu dan empat. Kalau yang empat itu memang iklim beda-beda. Struktur tanah juga beda. Karena setiap pulau beda-beda kondisinya. Berikutnya, kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai oleh keragaman etnik, adat istiadat, serta sistem kepercayaan atau agama. Negara Indonesia yang strategis sehingga mendorong berbagai bangsa singgah di Indonesia. Akibatnya, berbagai budaya asing dapat masuk di Indonesia. Pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia terhadap kehidupan sosial adalah terjadinya dua proses, yaitu A. Konflik integrasi, B. Interaksi integrasi, C. Solidaritas toleransi, D. Persatuan kesatuan, E. Integrasi solidaritas. Silakan diberikan tanggapannya. Rekan Agus menjawab D. Silakan rekan yang lain. Jadi jawaban yang tepat sebenarnya adalah B. Kemajemukan masyarakat Indonesia memicu proses interaksi antara berbagai kelompok etnik, budaya, dan agama. Proses ini kemudian mengarah pada integrasi, di mana elemen-elemen dari berbagai budaya dan agama digabungkan atau disatukan untuk menciptakan identitas sosial yang baru. Berikutnya, kondisi perekonomian di Indonesia secara nyata telah menimbulkan konflik etnis karena banyak penduduk non-pribumi yang telah menguasai pengelolaan ekonomi. Kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat kita muncul adanya kesenjangan A. Kemasyarakatan, B. Sosiogeografis, C. Kebudayaan, D. Manusia sebagai faktor utama, E. Individu sebagai aset ekonomi. Silakan berikan tanggapan rekan-rekan.
Ayo, rekan-rekan, silakan berikan tanggapannya. B. Rekan Suhaibatul Aslamiyah menjawab B ya, sosiogeografis. Sebenarnya kalau sosiogeografis kurang tepat. Ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan geografis ya. Jadi pilihan B itu kurang cocok. Jadi kalau kita searching-searching di internet gitu ya, kita menemukan jawabannya adalah D, manusia sebagai faktor utama. Tapi kalau kita telusuri, sebenarnya yang paling tepat itu adalah A. Makanya di slide-nya saya bikin tuh D-nya dicoret, baru dibikin A ya. Jadi kesenjangan masyarakat itu terjadi ketika terdapat disparitas atau ketidaksetaraan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, atau sosial antar kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam kasus yang disebutkan di soal nomor 14 itu, ketidaksetaraan dalam pengelolaan ekonomi antara penduduk non-pribumi dan pribumi menyebabkan konflik etnis dan menunjukkan adanya kesenjangan masyarakat. Nah, ini pertanyaan terakhir, berhubung sudah mau 1 jam juga ya. Pegawai yang kreatif, menurut Anda adalah pegawai yang A. Bisa membagi waktunya, B. Cepat etos kerjanya, C. Memfokuskan sebagian besar waktu dan pikirannya untuk pekerjaan, D. Menikmati pekerjaannya, E. Selalu berusaha menciptakan terobosan dan inovasi. Silakan berikan tanggapannya. Ingat ya, ini yang kreatif yang ditanya. Ayo rekan-rekan berikan tanggapannya sebelum waktu kita habis. Tinggal 6 menit lagi ini waktu Zoom kita, Google Meet kita. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kalau kita cari-cari di Google kadang ya, yang munculnya D, menikmati pekerjaannya. Jadi rekan-rekan semua, kalau misalnya ketemu soal-soal di Google, jangan langsung percaya jawaban yang benar adalah itu ya. Terkadang jawabannya agak sedikit ngawur sejujurnya setelah kita cek. Jadi kenapa E? Karena pegawai yang kreatif adalah mereka yang selalu berusaha menciptakan terobosan dan inovasi dalam pekerjaan mereka. Mereka cenderung berpikir di luar kotak, thinking out of the box ya, mencari solusi baru dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang segar dan orisinal. Kalau bagian A bisa membagi waktunya itu berarti kerjanya efisien, cepat dia. Yang B cepat etos kerjanya itu juga efisien namanya. Kalau C memfokuskan sebagian besar waktu dan pikiran untuk pekerjaan, ini lebih dikatakan optimal. Kalau yang D menikmati pekerjaannya, itu lebih cocok ke work-life balance. Maka kalau kreatif itu ke E, selalu berusaha menciptakan terobosan dan inovasi.
Nah, kira-kira dari teman semua, rekan-rekan kita, ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini? Ya tidak, berarti udah selesai untuk ini kita. Rekan-rekan semua ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita akhiri pertemuan kita malam ini? Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya malam ini. Saya doakan supaya rekan-rekan semua ketika mengikuti tes PPPK-nya bisa berjalan dengan lancar ya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan pelatihan berikutnya. Silakan sudah boleh live dari room kita. Ini mau saya close juga ya.